Kepada saudara kita mungkin ya yang masih kurang sehat ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Dan juga terakhir kita doakan mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berakhir ya. Karena sudah hampir 2 tahun ya, jadi dampaknya sangat luas.
Jadi kaum beragama itu bertanya-tanya apa di balik hikmah ini, ya, apa sebenarnya. Jadi sampai sekarang belum ketemu, ya. Yang jelas pasti itu ada hikmahnya. Sebagai orang beriman kita banyak berdoa, banyak memohon semoga Allah mengusir ya penyakit corona dari bumi Indonesia, terutama dari dunia ya semuanya, karena akan berdampak kepada kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Bihadhin niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba tadi berapa orang yang sudah ngambil kitab ya barusan? Tadi katanya 20 orang. Coba angkat tangannya. Angkat tangan. Ya. Ya. Nanti kalau ada yang pengen lagi bilang aja sama saya nanti ya. Kalau kurang ya kitabnya. Ya, kalau kurang. Jadi kitab ini Pak, meskipun singkat berapa lembar ya, tapi kita baca lama nih ya. Apalagi ngajinya seminggu sekali, yang kadang-kadang gurunya nggak datang ya. Itu ya. Coba kita lihat halaman 3, tafsir surah Yasin, halaman 3 baris ke-16 dari atas. Coba dihitung dari baris ke-16 dari atas. Tanzilal itu ya. Tanzilal Azizir Rahim. Ketemu enggak? Hah? Oh belum. Al-Siratin mana dia? Oh ini ya, saya kira udah ini kali. Oh Al-Siratin katanya belum ya. Kebetulan Ustaz Ayi ngasih tanda, ada tandanya. Saya nggak ada tandanya ini. Kalau begitu halaman berapa itu? Baris berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Baris ke-10 itu adanya di sebelah kiri. Ala siratim mustaqim. Ya. Apa yang dimaksud ala siratim mustaqim? Apa tafsirnya? Al muradu, yang dimaksud minas sirati, daripada kata as-sirat ya, jembatan atau jalan, dinul Islam. Jadi ala dinil Islam. Jadi yang dimaksud siratim mustaqim adalah engkau ya Muhammad diutus berdasarkan jalan yang lurus. Maksudnya ala dinil Islam, agama Islam. Yakni yaitu ya Muhammadu. Ya ada ya. Kalau dia diidhofakan misalnya ya Muhammad ibn Abdillah. Di sini karena tidak diidhofakan dia dibaca ya Muhammadu. Wahai Muhammad, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, nah itu kau di situ Muhammad, termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mursal. Jadi mursal itu isim maf'ul dari arsala, mursal, orang yang diutus. Ya, atau rasul, tugasnya rasul. Orangnya disebut mursal, orang yang diutus. Karena di sini jamak alal minal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rasul-rasul Allah. Karena rasul itu banyak jumlahnya, tapi yang wajib kita ketahui itu 25. Ya, dari mulai Nabi Muhammad, dari nama Adam ya, Idris, Hud, Soleh, terus sampai Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah kita, rasul yang wajib ya kita ketahui, mursalin ya. Jadi engkau hanya salah seorang rasul
dari rasul-rasul Allah. Karena apa? Karena sudah diutus rasul-rasul sebelumnya. Ya. Tapi kenapa diutus lagi sebagai rasul terakhir? Karena agama atau rasul-rasul sebelumnya, ya, pengikut-pengikut mereka banyak yang menyalahgunakan atau menyelewengkan agamanya, ya. Seperti pengikut Nabi Musa, ya, dia mengatakan pengikutnya Uzair ibnullah. Begitu juga orang-orang Yahudi, pengikut-pengikut Nabi Isa setelah Isa meninggal, mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, ya. Padahal Nabi Isa adalah Rasul Allah, ya. Ibunya adalah Maryam, cuma dia nggak ada bapaknya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Nabi Isa meninggal, itu banyak pendeta-pendeta yang menyalahgunakan ayat. Mereka mengatakan Isa adalah Allah, ya. Jadi nanti begitu hari kiamat, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah menjadi saksi bahwa saya adalah Rasul Allah. Sama seperti Muhammad, cuma Muhammad adalah Rasul terakhir, ya. Innaka laminal mursalin. Jadi dalam keyakinan kita, ya, bahwa akidah Islam itu mengajarkan setelah Muhammad bin Abdullah tidak ada lagi nabi dan tidak ada rasul. Wa khatamun nabiyyin. Jadi nabi adalah nabi yang terakhir. Nah itu, ya. Jadi kalau misalnya ada sekarang yang mengaku nabi, itu boleh nggak? Ya boleh, orang ngaku, ya, orang ngaku. Cuma jangan dipercaya, ya. Kalau orang ngaku boleh, ya. Saya dapat wahyu, ya boleh orang ngaku, ya. Tapi wa khatamun nabiyyin, Rasul Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud innaka laminal mursalin. Ya. Wadinuka, dan agama kamu ya Muhammad dinul haqqi, agama yang hak, yang benar. Wal Islam, yaitu agama Islam. Wal kuffaru, ini jamak taksir dari kafirun. Al kafiru, al kafironi, al kuffaru, al fa'ilu, al fa'ilani, al fu'alu. Nah itu tasrifnya. Wal kuffaru ala dinin batilin, dan orang-orang yang kafir di atas dasar agama yang batil, agama yang salah, agama yang bukan diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala dinin batilin. Nah itu. Kalau engkau wahai Muhammad dan pengikut-pengikut kamu ala dinil haq, atas agama yang benar, wa dinul Islam, dan agama Islam. Makanya dalam salah satu surah Al-Quran dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena agamanya tidak diakui. Fa in qila, jika dikatakan. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu ada qala, ada qila, ya. Kalau qala berkata iya, itu yang berkata jelas. Kalau qila dikata.
dikatakan oleh orang, tapi yang berkata siapa? Ya, jadi binanya lil majhul. Jika dikatakan aqsamallahu, Allah telah bersumpah. Ya. Bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu minal mursalin. Bahwa jadi Allah telah bersumpah bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya, minal mursalin, termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mursal. Arsala yursilu irsalan bahwa mursal. Muhammadun mursalun. Fa in kana hadzal qasamu lil kuffari, maka jika huruf qasam ini, sumpah ini, lil kuffari, kepada orang-orang kafir, bi ay yusaddiqu, bahwa mereka harus membenarkan, bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu laminal mursalin. Ya, kita lanjutkan. Tapi sampai di mana ya itu? Bi ayyi saddiqu bi anna Muhammadan alaihi salamu laminal mursalina. Ya. Termasuk rasul-rasul Allah. Jadi bin di sini min litab'id, ya. Bahwa bagian dari rasul Allah. Fahum la yusaddiquna, maka mereka orang-orang kafir la yusaddiqun, tidak percaya. Jadi dalam penjelasan baris pertama disebutkan bahwa mereka tidak percaya Muhammad sebagai nabi dan rasul. Itu ada 3 alasan. Pertama, Nabi Muhammad adalah anak yatim piatu. Nah itu, ya. Yang kedua, tidak sekolah, ya, nggak belajar dia bukan sarjana, ya, bukan S1, bukan S2, bukan S3, orang awam dia, orang buta huruf, ya, nggak makan sekolahan, ya, nggak pergi ke sekolah, ya. Yang ketiga, dia juga orang miskin, jadi keturunannya orang-orang miskin. Jadi mereka nggak percaya, ya. Sebab kalau yang nabi dan rasul itu biasanya orang yang berpendidikan, orang yang berilmu, dan dari kelas atas, ya. Ya kalau sekarang dari darahnya darah biru, ya. Nah itu. Mereka nggak percaya. Jadi fahum la yusaddiquna, mereka tidak percaya. Wa in kana lil muslimin, dan jika sumpah itu adalah untuk orang-orang Islam, ayyusaddiqu, itu asal kata yusaddiquna karena daan, ya. Jadi ayyusaddiqu, mereka percaya anna Muhammadan laminal mursalin, bahwa Muhammad adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mursal itu orang yang diutus, ya. Rasul tugasnya fahum yusaddiqunahu, maka mereka percaya karena orang Islam, ya. Kalau orang kafir, meskipun bukti-buktinya banyak, mereka tidak
percaya. Nah, itu. Fahum yusaddiqunahu bila qasamin. Mereka percaya, mempercayainya meskipun tidak sumpah lagi. Tidak ada sumpah lagi. Fama faidatul qasam. Lalu pertanyaannya apa manfaat qasam tadi? Ya. Sehingga Allah mengatakan bersumpah la minal mursalin. Ia termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihi, nah itu. Ujibu, dijawab di sini, ya. Bi anna Allah Ta'ala arada ayu akida kalamahu lil munkirina, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperkuat firman-Nya. Nah, yuakid, takid, diperkuat, ya. Seperti, ya, ketika ruh kita masih dalam alam arwah, itu Allah bertanya, ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi Allah bertanya kepada ruh kita, ya. Qalu bala. Ruh itu menjawab, iya, ya, kamu adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba-hamba kamu. Kenapa bertanya? Supaya takin, supaya memperkuat. Nah, itu. Jadi di sini Allah ingin memperkuat kalamahu, firman-Nya, lil munkirin, kepada orang-orang yang inkar. Oke lah, saya lanjutkan. Bil fal qasamu, maka qasam itu, sumpah itu, nau'un minat ta'kidi, salah satu macam dari bentuk ta'kid, untuk memperkuat, ya. Falidzalika, oleh karena itulah, aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjati, Allah bersumpah dengan kata itu untuk bukti, lil hujjati, hujjah. Nah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal. Nah, itu. Di sini dibaca tanzila, tanzilal azizir rahim. Kenapa bukan dibaca tanzilu atau tanzili? Di sini ada keterangannya. Fa'in quri'a bin nasbi, kalau dibaca dengan fathah, nasab itu fathah, jadi tanzila, lamnya itu dibaca fathah. Yakunu nasbuhu bil fi'lil mahdzufi. Nah, ini kalau orang baca nahwu begini, belajar nahwu harus sabar, ya. Maka dibaca dengan nasbi, nasab, maka nasabnya itu adalah dengan fi'il yang sudah dibuang, ya. Fatakdiruhu, maka kalimat lengkapnya Iqra tanzilal azizi, bacalah olehmu akan sesuatu yang diturunkan al-aziz dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad. Iqra di sini fi'il amr, fi'il fa'il. Jadi tanzila adalah mansubnya, ya, yang dibaca, tanzila. Nah, itu. Jadi tanzilal azizur rahim. Jadi ikra'nya itu dibuang. Sama seperti gini. Jadi kalau kita tarawih, itu kan ada salasila, ya. Fadlam minallahi ta'ala wa rahmah. Fadlam minallahi wa ni'mah, gitu, ya. Dijawab, ya, wa maghfiratan wa rahmah. Nah, ini kaitannya. Jadi semuanya adalah fi'il fa'ilnya dibuang. Yang ada mansubnya, maf'ulnya. Jadi asal kata fadlam minallahi ta'ala, kami minta kepadamu karunia. Wa magfiratan, kami minta kepadamu ampunan. Wa rahmatan,
dan rahmatmu. Nah, itu. Jadi dibaca fadlan, ya. Fadlam minallahi wa ni'mah, nanti dijawab wa magfiratan wa rahmah. Nah, itu namanya mansub di sini. Fi'il fa'ilnya dibuang. Nah, itu. Ya, kita lanjutkan. Kita belum masuk ke inti, ini masih masalah bahasa ya. Jadi iqra, nah itu tanzilal azizi, bacalah olehmu akan yang diturunkan. Maksud Al-Quran itu dari yang maha kuasa, yang maha gagah. Al-Aziz itu Allah. Jadi salah satu asmaul husna Al-Aziz, ya, yang maha gagah. Jadi kalau kita namain anak itu Aziz nggak boleh, tapi harus ada Abdul Aziz, ya. Abdul Aziz maksudnya dia hamba Allah. Jadi kalau Al Aziz, nah itu nama Allah dia, ya. Nah itu. Ya, kita lanjutkan. Ya Muhammad, yakni ya Muhammadu, yakni wahai Muhammad, Iqra al-munazzala, bacalah olehmu Al-Quran. Jadi al-munazzala itu yang diturunkan, ya. Wahyu dari Allah, al-munazzala minal azizir rahim, yang maha gagah lagi maha penyayang. Nah itu Pak, yang perlu kita hayati itu kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Ar-Rahim di sini adalah Allah menyayangi seluruh makhluknya, yang agama Islam ke non Islam ke semua, ya, maha pengasih. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, itu di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah di akhirat hanya kepada orang-orang yang beriman. Itu bedanya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ya, kenapa si A sholat kagak, puasa kagak, ya, sedekah nggak ada, tapi ekonominya maju, hidupnya hebat. Nah itu adanya di ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman tadi, Allah maha pengasih, ya. Siapa saja yang nyari duit ya pasti dapat, apapun agamanya. Tapi kalau Ar-Rahim, ini kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah itu Pak bedanya, ya. Itu yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, itu jawabannya. Jadi Rahman, kasih sayang Allah kepada semua makhluk, apapun agamanya, apapun sukunya, ya. Tapi Ar-Rahim khusus kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah itu, yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, itu. Jadi di sini Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Nah gitu. Nah ini Pak, saya ingin jelaskan. Itu kalau orang udah meninggal dunia, itu disebut almarhum, laki-laki. Kalau perempuan disebut almarhumah, ada tak marbutoh, ya. Apa sih artinya? Almarhum itu isim maf'ul dari rahimah, ya. Dia mengasihi, itu Allah, rahimah, Allah maha mengasihi. Tapi almarhum itu orang yang dikasih sayang oleh Allah, ya. Jadi kalau orang yang belum meninggal dunia itu belum dikasih sayang oleh Allah, ya. Tapi kalau dia meninggal itu berarti dia disayang oleh Allah, dipanggil kepada yang pemiliknya langsung. Nah, seperti itu, ya. Jadi disebut almarhum, ya, almarhumah. Nah, berarti orang itu sudah mendapatkan kasih sayang Allah, ya.
Saya kasih contoh, kita punya orang tua, sangat kita sayang ya, kita cintai, ya, sedang-sedangnya kita hormati dan sebagainya. Semua sayang, tetapi tiba-tiba Allah mencabut. Ya, nah, itu berarti Allah lebih sayang kepada hambanya tadi. Makanya disebut almarhum. Ya, kalau perempuan almarhumah. Berarti orang yang sudah meninggal dunia itu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rahasianya Allah sendiri yang tahu. Ya. Bisa saja orang ini sedang gagahnya ya, sedang suksesnya atau meninggal ya. Itu rahasianya Allah yang tahu. Ya. Siapa tahu mungkin kalau umurnya panjang justru nanti mencelakakan dia. Ya. Kalau umurnya panjang nanti dia sombong ya, atau kekayaannya membuat dia celaka, itu bisa. Makanya itu rahasia Allah ya. Nah, itu yang di almarhum ini kaitannya dengan rahimah. Karena apa? Karena Allah ar-rahim ya. Maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, itu ada kaitannya dengan rahimah tadi. Almarhum isim maf'ul dari rahimah. Ya, almarhum almarhumah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wa in quri'a birraf'i. Jadi kalau tadi dibaca tanzila, sekarang kalau dibaca tanzilu, nah itu maksudnya. Dibaca tanzilu bagaimana? Yakunu birraf'i khobaron li mubtada'in mahdzuf. Maka dia menjadi khobar mubtada yang dibuang. Tanzilu berarti itu ada yang dibuang, misalnya hadza tanzilu, hadzanya dibuang. Nah itu maksudnya. Fatakdiru hadzal qaulu ya. Hadzal Qur'anu, nah itu. Hadzal Qur'anu munazzalun 'alaika. Jadi hadzal Qur'an itu dibuang. Quran ini diturunkan kepadamu, alaika ayat. Ya, kita masih banyak belajar nahwu shorof sedikit-sedikit. Biwasitati tanzil alaihissalam, dengan perantaraan ya tanzil azizur rahim, minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-aziz. Jadi tanzilal aziz. Aziz itu apa sih? Itu tadi itu ya. Jadi al-aziz ya. Apa baris berikutnya ini? Perane. Al-ghalib ya. Yang maha menang, mengalahkan yang lain. Al-muntaqim minal ma'asi, orang yang mendendam atau bisa membalas dendam terhadap orang-orang yang maksiat. Ar-Rahimi. Nah, ini tadi. Jadi tanzil diturunkan Al-Qur'an Al-Aziz dari yang maha gagah, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Allah maha penyayang itu kepada siapa? Di sini ada tafsirnya, lil muti'in, kepada orang-orang yang patuh. Nah itu ya. Jadi kepatuh kepada perintah Allah, patuh kepada perintah Rasulullah. Al-muti'in. Nah itu orang-orang yang taat. Jadi kepada orang yang tidak taat, maka Allah tidak penyayang, tidak pengasih dan tidak penyayang dia. Faqra ya Muhammadu, maka bacalah wahai Muhammad hadzal Qur'ana ya. Quran ini lil munkirin, kepada orang-orang yang inkar, yang tidak mau menerima. Hatta yasma'u kalami, sehingga mereka mendengar kalamku, firmanku. Wa yakhafu minni, dan mereka takut kepadaku. Wa yaji'u ila insafi, dan mereka datang dalam keadaan insaf.
sadar, ya. Nah, kita ayat berikutnya, itu kalau ada dikurung begini seperti ini, tanzil itu zero. Jadi berarti ayat Al-Qur'an ya, ayat surah Yasinnya ya. Kalau yang di luar itu tafsirnya. Jadi litun zero. Jadi kata yunziru karena ada lam, jadi litun zero kauman, agar engkau bisa memberi peringatan. Nah, itu zero, anzaro ya. Nadhir, orang yang memberi peringatan. Tunziro, agar engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kauman, kepada suatu kaum ma anzaro abauhum, mereka sudah diperingatkan oleh orang-orang tua mereka. Jadi sebenarnya sebelum datang Muhammad, mereka sudah diingatkan bahwa kamu harus mengikuti agama Islam, mengikuti agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, udah diperingatkan juga. Nah, itu ini maksud ma unzira aba'u. Ya. Alam, nah itu tadi litalil. Jadi karena ada lam litunziro. Tapi kalau nggak ada lam litunziro, ya litunziro di sini dikatakan litalil. Karena sebagai lam ta'lil namanya ya. Kita lanjutkan. Litanzil, nah itu diturunkan. Qila wa ma unziro, dan tidaklah diturunkan, diberikan peringatan lin nafi. Kata-kata tidak, ai lam tunzir abahum, tidak diperingatkan oleh bapak-bapak mereka al-aqrabun, yaitu kerabat-kerabat mereka, litatawala muddatal fatra, karena panjangnya masa fatra. Jadi kalau masa fatra ini antara Nabi Isa dengan Nabi Isa meninggal dunia sampai lahirnya Nabi Muhammad itu kira-kira 600 tahun. Itu namanya masa fatra, masa vakum kenabian. Ya. Coba kalau kita lihat tahun Masehi sekarang berapa? 2021. Tahun Hijrah berapa? 1442. Kira-kira ada nggak 600? Jadi 1442 kalau ditambah 600 berapa kira-kira? Ada nggak yang jago matematik ini? Kan bisa pakai HP itu dilihat ya. Jadi 1442 Hijrah, berapa tahun supaya menjadi 2021? Berapa tahun kira-kira? Ada nggak 600? Ini matematiknya merah semua kali ini ya. Apa kira-kira? Nah, saya ingin menjelaskan kalau tahun Masehi itu dimulai dari wafatnya Nabi Isa. Itu namanya Masehi. Yaitu Nabi Isa wafat sudah 2021 tahun kurang lebih. Ya. Kalau Nabi kita Muhammad 1442 tahun kira-kira begitu. Ya. Jadi tahun Hijriah itu dihitung dari hijrahnya Nabi kita dari Mekah ke Madinah. Itu tahun Hijriah. Ya. Jadi kalau tahun Masehi, jadi yang kita gunakan itu tahun Masehi. Ya. Tahun wafatnya Nabi Isa. Itu bedanya ya. Jadi makanya ada 2021 M. M di situ apa? Masehi, bukan Maskur, bukan. Masehi. 1442 H, apa H? Hijriyah. Nah itu hijrah maksudnya. Itu bedanya. Jadi antara Nabi Isa wafat sampai lahirnya Nabi kita sebagai Nabi terakhir
disebut di sini masa fatrah. Nah, itu. Ya. Muddatul fatrah. Jadi masa vakumnya kenabian. Ya. Jadi Nabi wafat, Nabi Isa wafatnya lama, kok baru muncul Nabi, baru lahir Nabi Muhammad itu kira-kira 600 tahun. Ya. Nah, selama 600 tahun inilah banyak pengikut-pengikut Nabi Isa yang mengaku pengikut Nabi Isa, menyelewengkan ajaran-ajaran Nabi Isa, lalu muncullah Nabi Muhammad membawa Islam untuk meluruskan akidah yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Jadi meluruskan, Nabi kita meluruskan, ya. Itu yang dimaksud masa fatrah, masa vakumnya kenabian. Waqila dikatakan juga ya ini nggak kelihatan ini. Hah? Oh gitu. Ya nggak kelihatan ini ya. Ma bimakna. Oh gitu. Ya, ma bimakna alladzi. Jadi ma maksudnya adalah artinya alladzi ai litunzira qauman. Artinya agar engkau bisa memberikan peringatan kepada kaum alladzi unzira bihi abahum, yang pernah diberi peringatan oleh nenek moyang mereka. Nah, itu. Jadi sebenarnya mereka sudah diperingatkan oleh orang tua mereka dulu, ya. Tapi karena tidak dipakai, dilupakan, datanglah Nabi Muhammad untuk mengingatkan kembali. Nah, itu. Unzira abahum. Jadi nenek moyang mereka sudah fahum ghafilun. Mereka lalai, ya. Itu mereka lalai, ghafil. Ya. Makanya ada kitab namanya Tambihul Ghafilin. Jadi nabbaha artinya memberi peringatan. Tambihul Ghafilin, kitab itu maksudnya memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai. Nah, itu. Jadi kalau dibaca isinya Tambihul Ghafilin itu semua peringatan kepada orang-orang yang lalai, ya. Termasuk kita, ya, Tambihul Ghafilin. Ya, itu. Isa jam berapa ya? Ya, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Silakan ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Atau dianggap sudah paham, ya. Atau nggak paham sama sekali, jadi nggak nanya. Silakan mau bertanya, boleh. Tadi yang saya sudah jelaskan, ada yang kurang jelas? Jadi nanti yang tadi sudah mendapatkan kitab itu untuk minggu depan, jadi bisa dibawa ini ya, bawa kitabnya, dibawa catatannya. Kalau perlu bawa pensil ya. Nanti dicatat di baris, dia kasih harkat, ya, dikasih baris, boleh. Dikasih harkat. Nanti di rumah dibuka-buka lagi, diinget, ya. Gitu. Ya mungkin kalau tidak ada, karena tadi penjelasan kita lebih banyak kepada nausorof tadi ya, gramatika, jadi belum membahas kepada substansi daripada tafsir Surah Yasin. Mungkin dari saya cukup sekian. Marilah kita baca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat. Ya. Bihadziniyah al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan ya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.